Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 40424033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Topik ini sangat penting karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan kognitif semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pembentukan karakter peserta didik yang meliputi nilai-nilai moral, etika dalam berperilaku, serta penerapan hukuman yang mendidik dan membentuk kesadaran. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap 4 aspek ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya berproduktif, tetapi juga berbudaya dan berkarakter. Mari kita telah bersama bagaimana keempat unsur ini saling berkaitan dan berdampak nyata dalam dunia pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman sangat penting dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Karena keempat unsur tersebut membentuk dasar, perilaku, dan sikap siswa guru, serta seluruh ekosistem pendidikan. Mari kita telaah hubungan ini secara terstruktur dan aplikatif, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama, yang biasa kita sebut SMP. Untuk definisinya tersendiri, Etika adalah prinsip umum tentang benar dan salah yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Dalam konteks pembelajaran, etika tercermin dari profesionalisme guru, keadilan dalam perlakuan terhadap siswa, dan sikap saling menghargai di kelas. Contohnya yaitu seorang guru yang tidak memihak dalam menilai tugas siswa, menjaga integritas ujian, dan menghormati pendapat siswa menunjukkan etika yang baik. Yang kedua, ada definisi nilai. Nilai merupakan standar atau keyakinan yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat. Dalam pendidikan, nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras sangat ditekankan. Contohnya yaitu siswa yang mengembalikan dompet yang ditemukan di halaman sekolah karena memahami pentingnya kejujuran sebagai nilai yang diajarkan. Dan yang ketiga, ada moral. Moral adalah penerapan nyata dari nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Moral melibatkan perilaku baik yang sesuai dengan norma yang berlaku. Contohnya yaitu siswa yang tidak mencontek saat ujian meskipun tidak diawasi menunjukkan moral yang kuat. Yang keempat ada hukuman. Hukuman adalah konsekuensi atas pelanggaran nilai, moral, atau etika. Tujuannya adalah edukatif, bukan balas dendam. Contohnya yaitu, siswa yang kedapat mencontek diberi tugas refleksi tentang pentingnya kejujuran, bukan hanya dihukum fisik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, etika guru membentuk lingkungan yang adil dan aman yang mendukung pengembangan nilai dan moral siswa. Saat siswa melanggar nilai moral, hukumannya edukatif membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku. Semua unsur ini berkontribusi terhadap iklim belajar yang sehat dan pencapaian pembelajaran yang optimal. Menurut teori Kohlberg tentang perkembangan moral siswa, usia SMP berada pada tahap konvensional, menekankan pentingnya norma dan harapan sosial dalam menentukan perilaku moral. Individu pada tahap ini lebih fokus pada mendapatkan persetujuan dari orang lain dan menjaga ketertiban sosial. Di kelas ini dapat diterapkan dengan mendorong diskusi tentang nilai-nilai sosial, harapan, dan aturan, serta membantu siswa memahami bagaimana norma-norma ini memengaruhi perilaku. Dengan menerapkan teori Kohlberg konvensional dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai moral, moral sosial, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Beberapa tokoh yang membahas etika, nilai, moral, dan hukuman dalam konteks pembelajaran antara lain K. Bertens, Emil Durkheim, Immanuel Kant, dan Imam Al-Ghazali. K. Burton menekankan etika sebagai pedoman tindakan dalam bermasyarakat, termasuk moral dan kode etik. Emil Durkheim membahas
pendidikan moral, dan peranannya dalam membentuk masyarakat. Immanuel Kant membahas filsafat etika dan pengaruh pada pendidikan. Imam Al-Ghazali menyoroti pentingnya etika dalam proses belajar mengajar. Demikianlah pemaparan saya mengenai hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik, etika guru dalam bersikap, nilai-nilai yang ditanamkan di kelas, moral yang ditunjukkan oleh siswa dalam tindakan sehari-hari, serta hukuman yang diberikan secara bijak dan efektif. Semuanya saling mendukung dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermakna. Harapannya, dengan penerapan 4 aspek ini secara konsisten dan terintegrasi, proses pembelajaran di sekolah, khususnya di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama, dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan etis. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata atau pemaparan materi kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menyimak video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.